Hari ini yang kemudian menjadi pertanyaan kita bersama, dari case bencana alam yang terjadi di Indonesia, kira-kira partai politik sudah berbuat apa? Pada malam hari ini ada 6 narasumber yang sudah hadir sebagai selamat malam. Selamat malam, Mbak. Selamat malam semuanya. Salam sehat selalu. Terima kasih. Selamat malam. Baik. Salam sehat selalu. Terima kasih. Kemudian ada Bapak Junaidi Erma. Selamat malam, Mbak Agnia. Selamat malam semuanya. Sehat semua. Baik, kemudian juga saya ingin menyapa ada Ibu Ratna Juwita Sari selaku anggota DPR RI dari fraksi PKB. Selamat malam, Bu Juwita. Selamat malam, Assalamualaikum semuanya. Alhamdulillah sudah bergabung. Dan saya juga ingin menyapa ada Ibu Nadia Hasna Humaira selaku Ketua dari Pemenangan Daerah Pemilihan DPP Partai P3. Selamat malam, Bu Nadia. Nah, terakhir saya ingin juga menyapa, ini komposisinya pada malam hari ini pas banyak perempuan yang kemudian pada malam hari ini turut hadir. Ada Ibu Setiandari selaku Kabid Pelayanan Masyarakat dari DPN Gelora Indonesia. Selamat malam, Ibu. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum. Salam sehat. Waalaikumsalam. Baik, semoga pada malam hari ini kita bisa berdiskusi selama lebih satu pembahas politik. Ada Gerindra, PKB, P3, Hanura, kemudian juga ada dari Gelora Indonesia. Semoga pada malam hari ini kita bisa bersinergi bersama-sama membahas topik pada malam hari ini terkait dengan bencana alam menimpa parpol sudah dan akan berbuat apa. Saya sampai lupa menyapa Direktur Eksekutif dari Parwa Institute. Selamat malam, ada Bang Jusrianto. Selamat malam, host Agni. Oke, sudah berkumpul semuanya. Tadi di awal sudah saya paparkan sedikit prolog terkait dengan case bencana alam yang menimpa Indonesia dari mulai Januari hingga hari ini. Kemudian berbuat apa? Anggota DPR RI, dari pertanyaan saya, Bang Kamru Samad, kira-kira partai politik hari ini sudah berbuat apa? Kalau dari perspektif Bang Kamru Samad. Terima kasih Mbak Agni dan Mas Jusrianto dari bioskop apa nih? Bioskop. Wow, keren sekali ini. Boleh nggak saya sedikit highlight dulu data yang kami miliki terkait dengan bencana yang sedang atau telah berlangsung di Indonesia, khususnya tahun 2021. Ya, baik. Teman-teman sekalian yang saya hormati, bencana alam yang terus melanda negeri kita memang ada sejumlah hal. Yang pertama adalah kalau berdasarkan data BNPB di 2021 itu ada 263 bencana yang sudah terjadi sampai 30 Januari. Ada gempa bumi, ada erupsi Gunung Merapi, kemudian ada tanah longsor, kemudian ada puting beliung, dan ada gelombang pasang dan abrasi. Jadi dampaknya juga sedikit.
dampak bencana alam periode lebih kurang 100 derita dan mengungsi itu silang dengan luka-luka 12.000. Dampak kerusakan bencana alam juga baik cukup besar dan ini tentunya baik yang sifatnya fasilitas milik warga maupun fasilitas umum. Saudara sekalian yang saya hormati, beberapa kejadian bencana alam di Indonesia sepanjang 2021 menunjukkan bahwa memang ada siklus beberapa terus terjadi di negara kita. Yang paling mendasar dulu, sebelum itu langkah apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam menangani bencana yang terjadi? Ini dulu sebelum saya jawab pertanyaan Agni. Yang pertama tentu pemerintah pasti melakukan survei lokasi, baik lokasi bencana maupun yang terdampak. Bisa slide berikutnya. Baik lokasi yang terdampak. Kemudian meninjau evakuasi warga. Itu sudah pasti memetakan potensi kerugian, memperbaiki infrastruktur yang rusak, kemudian menyediakan sarana dan prasarana, baik yang sifatnya ad hoc maupun untuk jangka menengah. Kemudian melakukan pendataan warga, kemudian memberi dukungan, baik yang sifatnya dana dan perbaikan rumah maupun beberapa yang dianggap relevan untuk itu. Apa saja? Nah, pertanyaan kedua berikutnya yang disampaikan Mbak Agni, apa saja yang sudah dan akan dilakukan oleh partai? Untuk Partai Gerindra sendiri dalam penanganan bencana alam ini, sejak Maret 2020, sejak Maret 2000, Presiden Jokowi mengumumkan bahwa ada 2 warga negara terkena COVID-19, maka sejak itu kita mitigasi resiko yang bakal terjadi akibat bencana. Tepat 31 Maret, Presiden mengumumkan keluarnya Perpu nomor 1 di Istana Bogor sebagai bagian daripada upaya pemerintah di dalam mengantisipasi dampak daripada bencana non-alam yaitu COVID-19. Nah, dari itulah kemudian fraksi Partai Gerindra karena menyadari betul tahun 2020 adalah peristiwa yang extraordinary, peristiwa yang luar biasa dan belum pernah kita alami hal seperti ini. Bahkan 200 lebih negara di seluruh dunia juga mengalami hal yang sama. Satu negara dengan negara yang lain sama-sama mencari bagaimana merumuskan satu kebijakan. Dan parlemen juga demikian. Hampir semua fraksi melihat pandangan ini kita harus bersatu untuk menghadapi situasi ini. Karena itu Perpu itu DPR menyetujuinya, lalu kemudian jadilah Undang-Undang Nomor 2 sebagai payung. Nah, kita sebagai di fraksi Gerindra berupaya untuk mengawal supaya arah kebijakan fiskal selama 2020 dan 2021, tentu 2022, karena Undang-Undang Nomor 2 membolehkan adanya untuk mengatasi apa yang menjemuskan kebijakan fiskal agar pro rakyat. Maka lahirlah skema perlindungan sosial yang mulai daripada pembebasan tagihan listrik bagi 450 voltase PA, kemudian pelanggan 900 VA, diskon 50%, kemudian bantuan sosial tunai untuk luar Jabotabek, kemudian untuk Jabotabek diberikan bantuan sembako yang kemudian sekarang berubah menjadi BST juga. Kemudian kita juga mengawal kebijakan makroprudensial agar terjaga inflasi, bekerja sama dengan Bank Indonesia dan juga sektor-sektor lain yang terlibat. Kemudian kita mengawal arah kebijakan mikroprudensial, yaitu salah satunya mendorong OJK supaya mereka bisa memberikan relaksasi pembayaran bunga dan pokok terhadap usaha kecil dan menengah serta pelaku usaha. Sehingga mereka yang terdampak COVID betul-betul mereka bisa paling tidak bisa bertahan dan
paling tidak bisa menahan supaya tidak ada PHK di lingkungan masing-masing. Nah, semua ini kemudian telah berjalan dengan baik, walaupun tentu tidak mudah dan tidak gampang, karena kita mengalami kontraksi ekonomi yang sangat dalam. Nah, kita juga memastikan bagaimana implementasi program FEN, pemulihan ekonomi nasional ini, betul-betul bisa. Inilah hal-hal yang dilakukan oleh Partai Gerindra, praksi Partai Gerindra, sehingga di bidang kebijakan, dukungan kebijakan praksi Partai Gerindra terhadap arah kebijakan fiskal dan kebijakan moneter untuk mendorong supaya kebutuhan di bidang kesehatan, perlindungan sosial, dan penyelamatan UMKM kita bisa terjaga. Di bidang sosial, Partai Gerindra juga langsung mengambil action dengan berbagai macam dilakukan secara personal oleh petinggi Partai Gerindra seperti Bang Sandiaga Uno yang turun langsung memberikan bantuan sembako dan masker yang terdampak di 17 wilayah. Kemudian ada pemberian beasiswa kepada pelajar dan mahasiswa yang memiliki jiwa entrepreneur, tetapi kemudian tidak bisa lagi menjalankan karena terdampak COVID. Ini semua berada di awal-awal tahun. Di awal-awal kita melakukan PSBB, yaitu bulan April, Mei, Juni. Kemudian yang terakhir, kita juga memberikan dukungan, bantuan kepada masyarakat, baik di korban banjir di Kalsel, gempa bumi di Sulbar, dan juga longsor di Sumedang. Saudara sekalian yang saya hormati, karena itu salah satu bentuk konkret dukungan kita adalah kita melakukan pemotongan gaji dari anggota DPR di Partai Gerindra untuk kemudian disumbangkan kepada masyarakat yang memerlukan, dan itu telah tersalurkan dengan baik. Saudara sekalian yang saya hormati, ini gambaran-gambaran apa yang sudah dan sedang terus dilakukan oleh kami dari Partai Gerindra untuk kepentingan masyarakat, bisa terus dilanjutkan ke slide berikutnya, sehingga kita berharap ya ini menjadi kekuatan kita bahwa partai masyarakat adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sebentar, bisa kembali? Ya, bisa sebentar, bisa kembali. Jangan, terima kasih dulu. 1 menit lagi, 2 menit. Halo, Hasbi. Ya, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan sebetulnya menunjukkan bahwa kita tidak hanya berpikir pemilu, kita tidak hanya berpikir kepentingan politik semata-mata, tapi Partai Gerindra dan saya hadir setiap waktu. Oke, baik, terima kasih Bang Kamru Samad atas pemaparannya dari Partai Gerindra, fraksi Partai Gerindra, anggota DPR RI. Selanjutnya dengan pertanyaan yang sama, kira-kira parpol sudah berbuat apa? Saya ingin ke Bapak Junaidi R. Mamonto, selaku Kabid Penanggulangan Bencana dari DPP Partai Hanura. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu. Ya, Bapak, bagaimana langkah strategis yang kemudian sudah dilakukan dari DPP Hanura hari ini menjawab permasalahan bencana alam yang menimpa Indonesia hari ini? Iya. Mungkin seperti partai-partai yang lain juga, seperti data tadi bahwa memang Indonesia masuk dalam daerah yang rawan bencana. Mungkin data tadi tahun sampai dengan bulan Mei itu sudah pertama juga sampai dengan 1.296 kasus atau bencana yang dialami Indonesia. Itu adalah kasus untuk bencana alam dan kemudian ditambah dengan pandemi. Pertanyaannya, kalau dari Hanura sendiri adalah untuk penanggulangan bencana, kita lebih pada fokus kepada penanggulangan preventif bencana. Baik. Untuk bencana sebenarnya di Indonesia ini
bahwa yang paling berperan penting dalam mengelola manajemen bencana dan mempunyai kekuatan adalah pemerintah. Dan partai dalam hal ini melalui parlemennya, mungkin yang duduk di parlemen itu memberikan masukan-masukan kepada pemerintah dalam menampung aspirasi dari masyarakat bawah. Tetapi dalam hal ini strategi yang dilakukan oleh Partai Hanura sendiri adalah kami lebih fokus kepada langkah-langkah preventif untuk penanganan ataupun pengurangan risiko bencana. Dan kami memberdayakan sampai ke daerah-daerah, DPD, bahkan membangun infrastruktur sampai ke desa. Hanya ditangani ataupun dilakukan oleh salah satu partai saja. Tapi bencana di Indonesia harus dilakukan bersama-sama oleh semua elemen masyarakat. Karena ini membutuhkan tenaga, sumber daya, kemudian kecepatan dan ketepatan dalam penanganan. Mungkin itu langkah-langkah strategis yang Hanura lakukan, dan beberapa waktu lalu bahwa untuk penanganan COVID-19 juga kami telah menggerakkan ke seluruh DPD di seluruh Indonesia dengan membentuk satgas di masing-masing DPD sehingga daerah untuk ikut turut membantu masyarakat, dan kami tersegmentasi, ya, artinya bahwa partai tidak juga bisa menangani secara keseluruhan, menangani bencana ini kita ambil semuanya, maka kita segmentasikan. Hanura sendiri dalam menangani COVID ataupun bencana non alam kemarin, kita segmentasikan kepada para pahlawan, kepada nakes, kepada tenaga-tenaga kesehatan, sehingga ada bagian-bagian yang ditangani oleh partai lain, ada bagian-bagian yang sehingga dalam penanganan bencana ini sangat efektif. Begitu juga kalaupun dalam bencana alam. Untuk bencana alam, maka yang kami lakukan adalah mensegmentasi atau fokus pada bantuan yang mana yang tidak ditangani oleh atau belum tertangani oleh pemerintah. Baik. Itu seperti itu. Jadi istilahnya juga mengambil celah kira-kira daerah atau segmen yang kemudian belum sempat tersentuh oleh bantuan pemerintah, maka Hanura masuk untuk mengambil porsi itu, Bapak. Betul, iya, karena kita tidak bisa juga bahwa apa yang sudah ditangani oleh pemerintah dengan infrastruktur yang ada, kemudian kita masuk ke situ juga. Ini nanti akan menjadi terjadi adalah bahwa akan bersifat mubazir. Maka Hanura lalu melakukan segmentasi, melakukan pendataan, kemudian kami membagi tugas mana yang sudah ditangani oleh pemerintah, kemudian mana yang bisa kami tangani tentunya dengan unsur-unsur kemanusiaan tentunya. Nah, inilah yang selalu sering dilakukan oleh Hanura tanpa kami berpikir politis, bahwa yang akan kami kedepankan adalah unsur kemanusiaan. Itulah baik. Baik, artinya bahwa dalam penanganan bencana alam ini masih dinilai bahwa pemerintah masih belum maksimal, sehingga masih ada beberapa celah yang kemudian bisa diambil perannya oleh politik hari ini. Begitu, Bapak? Iya, bisa dikatakan begitu bahwa manajemen penanggulangan bencana di Indonesia dengan banyaknya bencana di Indonesia nilai masih sangat kurang. Tentunya bahwa Indonesia harus mempersiapkan, harus memperkuat pada proses yang namanya ada preventif atau pengurangan risiko bencana. Ya, ini merupakan rangka strategis yang dilakukan dari BNPB sampai dengan tahun 2020. Jadi pengurangan risiko bencana inilah yang harus benar-benar jadi concern kita, ya, bahwa ya bencana kan kita tidak tahu kapan yang terjadi, tetapi dengan kita meminimalkan risiko bencana, inilah yang bisa menjadi pemikiran kita bersama untuk mengurangi risiko bencana. Kita pikirkan bersama langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Dan itu dimulai Hanura. Pada malam hari ini semoga itu juga termuskan dalam diskusi Parwa pada malam hari ini. Ya. Saya pikir ini hal yang penting karena
kalau sudah terjadi bencana, infrastruktur pemerintah yang bergerak, ya kan? Tetapi sebelum terjadi bencana, inilah yang kita pikirkan, inilah yang harus kita rumuskan, ya kan? Langkah-langkah apa? Baik. Bencana karena bukan bencana alam, bencana sosial. Bahkan gadget pun itu adalah satu bencana, ya kan? Orang katakan nomophobia itu bencana. Nah, itu harus kita mulai juga dari sekarang. Jadi sangat luas apa namanya dalam penanganan bencana ini, dan membutuhkan pemikiran, membutuhkan satu langkah dari semua elemen masyarakat, saya pikir. Oke, baik, terima kasih dari Bapak Junaidi Ermamonto. Selanjutnya saya akan bergeser ke Ibu Juwita Sari selaku anggota DPR RI dari fraksi PKB. Bu Juwita, apakah kemudian langkah strategis yang hari ini juga dilakukan oleh Partai PKB juga sama seperti apa yang tadi sudah dipaparkan sedikit oleh Bang Kamru Samad dan juga Bapak Junaidi? Ya, halo, selamat malam Bu Ratna Juwita. Oke, selamat malam Mbak. Bisa jelas dengar suara kami ya? Iya, bisa terdengar Bu Juwita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih sebelumnya kepada Mas Jusrianto, kepada Mbak Agnia dari 40 Watch Institute. Wah, luar biasa ini. Kalau dengar party gitu agak gimana gitu ya Mbak. Cuman saya harap memang diskusi malam hari ini sesuai dengan fitrah politik kami di PKB, bahwa kita harus berpolitik dengan riang gembira begitu istilahnya. Selamat malam juga kepada sahabat-sahabat narasumber yang lain. Tadi ada Pak Kamru Samad, ada Pak Junaidi, ada ibu-ibu juga dari Partai Gelora, dari Partai 3. Selamat malam semuanya dan juga partisipan pada malam hari ini. Senang sekali sebenarnya saya diberikan kesempatan untuk bisa sharing gitu ya, berdiskusi dalam rangka hari ini memang kita sedang mengalami bencana yang lumayan banyak, lumayan dahsyat di tengah-tengah pandemi COVID yang belum juga usai begitu kan. Tentu ini sangat memprihatinkan dan menambah beban di masyarakat. Tadi terima kasih banget buat Pak Kamru Samad, data-datanya luar biasa dan saya yakin itu valid semua karena saya lihat dasarnya dari BNPB gitu ya. Dan ternyata memang korban yang berjatuhan itu sangat banyak begitu. Cuman yang mungkin boleh saya sampaikan pada malam hari ini adalah bagaimana kita harus memilah kembali bahwa sebenarnya bencana alam itu ada dua kelompok gitu ya Mbak Agnia ya. Yang pertama memang natural disaster yang sudah tidak bisa kita hentikan, sudah tidak bisa kita cegah begitu kan. Tapi yang kedua masih ada tuh bencana alam yang man-made disaster gitu. Jadi sebenarnya kita bisa mencegah dari awal loh gitu. Kita bisa memitigasi sedini mungkin, tapi ternyata karena ini kita kurang aware dan belum ada suatu fokus teknologi di bidang mitigasi bencana yang benar-benar diseriusi di negara ini sehingga hal tersebut bisa terjadi. Nah, dari yang man-made disaster tadi, kita bisa sedikit mengelompokkan begitu. Saya pernah membaca sebuah penelitian begitu ya di tahun 2010 kalau tidak salah, bahwa sebagian besar dari bencana alam yang disebabkan oleh ulah manusia itu adalah dampak dari ketidakadilan. Begitu Mbak Agnia. Yang pertama adalah ketidakadilan terhadap orang-orang yang berkuasa, maksudnya di have dalam hal ini, bagaimana mereka yang memiliki kesempatan untuk mengeksploitasi alam dengan sebesar-besarnya, seluas-luasnya, yang akhirnya mengakibatkan pemerintah itu dalam tanda petik tidak memiliki kemampuan untuk mencegah mereka dan akhirnya yang harus menerima dampaknya adalah masyarakat yang lebih luas lagi. Yang kedua adalah ketidakadilan pengelolaan dari hulu ke hilir.
Jadi karena hulunya ini terlalu dieksploitasi, terlalu dieksplor tanpa adanya pencegahan dari hilirisasinya, sehingga akhirnya itu bisa menimbulkan kerusakan yang masif juga. Yang ketiga adalah ketidakadilan terhadap gender. Tapi alhamdulillah malam hari ini Parwa Institute sudah sangat egaliter begitu ya, sehingga narasumbernya antara yang laki-laki dan perempuan bisa sepadan. Saya sangat berterima kasih. Dan yang terakhir adalah ketidakadilan antara generasi old, maksudnya generasi yang sebelum kita ataupun generasi kita saat ini dengan generasi berikutnya. Jadi bagaimana kita hari ini hanya memikirkan tentang kepentingan kita saja tanpa mempertimbangkan keberlanjutan alam, tanpa mempertimbangkan bagaimana kehidupan anak cucu kita nanti yang mereka sebenarnya berhak loh mendapatkan kualitas hidup yang sebaik kita hari ini begitu. Nah, terkait partai politik bisa apa? Ya, dalam hal ini kita sama ya. Maksudnya kita juga warga negara Republik Indonesia yang tentu di sebagian besar daerah juga banyak sekali sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami yang juga menjadi korban dari bencana tersebut. Namun bagaimana kita juga berusaha untuk mengambil peran kalau kita bisa berbuat sesuatu di saat bencana itu terjadi. Contoh, beberapa waktu yang lalu kita juga Ketua Umum kami ya Gus Ami, Bapak Dr. Haji Abdul Muhaimin Iskandar gitu sudah mengirimkan bantuan juga bertonton beras yang kira-kira nominalnya sekitar 20 miliar gitu ke Sulsel. Dan juga ada Banom, Badan Otonom dari DPP PKB yang bernama Perempuan Bangsa yang khusus perempuan. Ini kemarin kita juga langsung datang di tanah longsor yang ada di Bogor dan Garut begitu kan. Dan di tempat-tempat yang lain saya yakin semua kita berusaha untuk bergotong royong gitu, meringankan beban-beban masyarakat yang terdampak bencana. Namun di sisi lain, terutama kami yang saat ini berjuang di fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, tentu kita harus berbuat sesuatu terhadap keberlangsungan negara ini. Utamanya bagaimana kita bisa menciptakan regulasi yang akhirnya ke depan ini bisa mencegah bencana ini terjadi kembali, terutama yang man-made disaster tadi ya Mbak. Contohnya kami hari ini di Komisi 7, karena kebetulan saya Komisi 7 Mbak Agnia, nomenklaturnya kan ya energi, sumber daya mineral, riset dan teknologi. Kami sedang proses sekarang ini menyusun rancangan undang-undang energi baru terbarukan. Nah, harapannya dengan adanya undang-undang ini yang memang baru pertama ya di Indonesia, kita bisa memetakan bagaimana energi-energi bersih, energi-energi yang lebih ramah lingkungan itu bisa diproduksi dengan baik. Jadi kita tidak lagi-lagi mengeksploitasi lahan secara brutal begitu ya. Kalau selama ini sering sekali masalah-masalah bencana alam itu memang ditimbulkan dari eksploitasi pertambangan yang kurang terarah begitu, dan janji-janji reklamasi yang belum dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah. Nah, selain itu kami juga terus berupaya untuk mendorong Menristek, karena kebetulan beliau juga mitra kami Mbak Agnia, untuk mengkoordinir lembaga-lembaga penelitian agar fokus menangani mitigasi bencana. Jadi harus mulai berbagi tugas. Memang sebagian hari ini memang harus difokuskan bagaimana kita bisa menangani pandemi COVID-19 ini kan. Tapi sebagian juga harus sudah mulai menerapkan fokus yang lain, bahwa mitigasi bencana ini sangat penting untuk dilakukan supaya ke depan tidak terjadi lagi, ataupun misalnya itu tidak bisa kita cegah, kita bisa menghindari korban yang seminim mungkin begitu kan. Dan tentu hari ini kita juga harus bersama-sama bergotong royong, bersinergi untuk membangun rasa empati yang lebih besar. Karena jujur selama pandemi COVID-19 ini kita seringkali terbatas pertemuan langsung dan lain sebagainya, yang ternyata Mbak, itu memang membuat empati kita itu juga rada-rada berkurang begitu loh.
Sehingga kita harus kembali ke bagaimana nilai-nilai luhur nenek moyang kita itu kita pertahankan lagi. Kita harus tetap menyampaikan kepada generasi-generasi muda hari ini bahwa bisa kok kita melakukan sesuatu meskipun kita tidak bertemu langsung. Bisa kok kita melakukan suatu gerakan meskipun kita hanya berkoordinasi di dunia maya, bisa sebenarnya. Tergantung bagaimana niat kita untuk memberikan manfaat seluas-luasnya kepada masyarakat. Jadi saya ingin menegaskan dalam hal ini kalau sebenarnya partai politik itu semuanya, saya yakin semuanya akan terlibat langsung dalam proses meringankan beban dari korban-korban bencana alam dimanapun berada begitu. Tentu dengan upaya dan kekuatan masing-masing personel maupun masing-masing partai tersebut, kan tidak mungkin kita harus istilahnya menyamakan langkah dengan yang lain, begitu kan tidak ya Mbak? Tergantung apa ya, local wisdom lah kalau menurut kami. Betul. Yang penting bagaimana akhirnya masyarakat itu juga ngerti bahwa partai politik itu turunnya bukan hanya pada saat pil-pilan, tidak. Tapi kita juga terus memberikan atensi dan apresiasi kepada masyarakat, terutama di saat-saat kritis semacam ini. Mungkin itu Mbak Agnia yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, terima kasih disampaikan kepada Ibu Ratna Juwitasari selaku anggota DPR RI dari fraksi PKB. Artinya bahwa hari ini kita juga harus sama-sama bahu-membahu merubah mindset atau pola berpikir masyarakat bahwa ketika terjadi bencana alam yang kemudian melanda Indonesia dan kemudian partai politik turun memberikan bantuan bahu-membahu untuk saling menguatkan satu sama lain, itu bukan hanya kemudian hanya sekadar pencitraan belaka. Tapi ini pure bahwa ini adalah gerakan kemanusiaan, karena tidak dipungkiri bahwa ketika partai politik kemudian turun dalam aksi kemanusiaan saat bencana melanda istilahnya, kemudian yang terframingkan adalah partai politik pencitraan, menggalang suara dan lain sebagainya. Itu yang ingin juga kita hari ini juga dorong merubah mindset berpikir masyarakat hari ini. Setelah ke Bu Juwita, saya ingin geser lagi ke satu narasumber kita. Ada Ibu Nadia Hasna Humaira dari Ketua Pemenangan Daerah Pemilihan DPP P3. Selamat malam, Bu Nadia Hasna. Halo, selamat malam Mbak Agnia. Ini kayaknya saya mau manggil Ibu nih. Ya, panggilnya Nadia aja karena saya masih 23 tahun. Oke, Mbak Nadia, dengan pertanyaan yang sama, kalau tadi Bu Ratna Juwita juga sampaikan bahwa sebenarnya partai politik juga sama-sama bahu-membahu untuk melakukan gerakan kemanusiaan dalam bencana alam yang kemudian menimpa Indonesia. Apakah kemudian juga sama statement yang akan dikeluarkan oleh Mbak Nadia terkait dengan apa yang kemudian dilakukan oleh parpol hari ini, khususnya dari P3? Sebelumnya terima kasih kepada Parwa Institute untuk acara seperti ini yang sangat-sangat bisa dirasakan manfaatnya, terutama anak-anak muda ya. Jadi kita bisa anak-anak muda bisa mengerti bagaimana parpol itu bekerja dan lain sebagainya. Terus sebelumnya izinkan saya juga menjelaskan di P3 ini ada namanya P3 Membalas Budi. Jadi saat ini di P3 ke depan ini akan menerawat dan mengembangkan paradigma baru berkaitan dengan partisipasi partai dan para pekerja partai dalam tanggap bencana dan penanganan bencana. Di sini kami tidak bertindak atas nama kepedulian penolong para korban, kami bertindak sebagai ikhtiar partai untuk membalas budi kebaikan dan kebajikan rakyat. Jadi bukan hanya atas dasar kepedulian juga, tapi atas rasa balas budi, maka itu dibilang P3 membalas budi gitu. Karena pada dasarnya P3 juga sampai sekarang masih ada, itu dilahirkan, dipelihara, dan dibesarkan lewat dukungan rakyat. Baik. Nah, ini kewajiban kita untuk ikut serta mengusahakan jalan keluar atas masalah-masalah yang ada sekarang ini, terutama bencana-bencana dan bencana alam hari ini ya, Mbak. Seharusnya kita ada di dekat, di tengah, dan bersama. Ini rumus-rumus
yang akan dan harus P3 pegang gitu loh. Pekerja partai P3 ini kita tidak mau jadi dewa penolong yang datang ngulurin bantuan dan lain sebagainya, tapi harus sejajar dengan rakyat sendiri gitu. Jadi kita harus juga mengajak di luar partai untuk bisa ayo sama-sama kita bantu yang membutuhkan gitu, bantuan kita gitu kan. Nah, P3 juga dalam wajah baru ini harus terlibat sigap, proaktif, intens dan menanggapi dan menangani bencana yang dihadapi oleh rakyat. Itu dia, maka kita buat paradigmanya bukan P3 peduli, bukan lagi P3 peduli seperti sebelum-sebelumnya, tapi juga tapi harus P3 membalas budi. Maka dari landasan itulah yang membuat kita akan terus bekerja karena kita harus membalas budi rakyat gitu loh yang sudah bekerja juga bersama P3 gitu kan. Terus pertanyaannya apa yang sudah dan akan dilakukan oleh P3? Organisasi partai di semua DPC, terus ada WPP, Perempuan P3, ada AMK, GPK sebagai organisasi kepemudaan, sudah ada bidang kebencanaan seperti seharusnya gitu kan. Kader-kader juga sudah sangat aktif turun langsung untuk menyalurkan bantuan bencana dan alhamdulillah juga banyak kader-kader partai P3 yang di dalam posisi strategis yang bisa P3 bantu untuk penanganan bencana, mendorong untuk terus membantu korban bencana gitu. Seperti contohnya di Kabupaten Bogor, Januari awal itu kan terjadi bencana banjir dan longsor besar-besaran gitu kan. Ibu Bupati Ade Yasin itu udah berhasil membuat 563 unit rumah pengganti atau hunian tetap bagi korban bencana terdampak. Terus ada 19 pompa besar penyedot air di beberapa titik rawan banjir. Juga Bapak Doni Ahmad Munir dari P3 juga. Itu berhasil juga, sangat berhasil untuk sigap dalam penanganan longsor kemarin. Yang juga longsor itu ada 1.120 terdampak dan 40 orang hilang itu semuanya bisa ditemukan gitu kan. Terus di Sulbar juga ada Ibu Fatmawati dan partai juga mengirimkan langsung beberapa truk bantuan kebutuhan pokok dari Makassar langsung. Terus nanti juga akan ada di kepengurusan baru ini akan dibentuk sekolah partai bagi semua pengurus yang di dalamnya juga termasuk materi tanggap bencana. Jadi semua kader-kader partai itu harus mengerti bagaimana kita menanggapi suatu bencana dengan sigap gitu ya. Terus secara regulasi dan kebijakan publik. Artinya proses-proses tersebut tidak hanya kemudian pas saat bencana alam kemudian menimpa dan P3 baru turun, tapi juga langkah-langkah strategis yang kemudian dilakukan oleh P3 juga bagaimana kemudian kader-kader ini tanggap terhadap bencana begitu ya, Mbak Nadia? Iya, itu kader-kader juga akan terus P3 latih gitu untuk bisa bagaimana sih tanggap bencana, bagaimana sih menyelesaikan masalah yang ada di Indonesia gitu loh. Itu kita ada sekolah partai juga untuk semua, terutama untuk anak-anak muda seperti saya, ya generasi Z yang harus banyak belajar, itu sama P3 sudah dikasih ruang untuk ayo kita belajar di sekolah partai ini gitu. Terus secara regulasi dan kebijakan publik, P3 juga meminta kepada anggota fraksi di DPR RI untuk aktif mengingatkan program dan kegiatan pemerintah dan harus memperhatikan persoalan mitigasi bencana. Ini kan yang seperti yang sebelumnya selalu dijelaskan gitu kan, karena mitigasi bencana ini harus bisa diinikan. Terus juga karena faktanya juga 50% banjir dari 1065 kejadian banjir di tahun ini itu terjadi di kota-kota besar. Ini kan masalah yang seharusnya kita bisa antisipasi ya. Kenapa kejadian banjir itu selalu ada di kota-kota besar gitu kan. Kebanyakan, Artinya ini perencanaan tata ruang dan pembangunan infrastruktur yang tidak ada ketidaknyambungan gitu loh. Bahkan menjadi penyebab dari semakin parahnya banjir atau bencana lain. Jadi kan ini akan terus menyebabkan masalah-masalah baru kan.
karena persoalan Apakah mitigasi kemudian lingkungan. P3 hari ini juga kemudian mendorong untuk pemerintah untuk kemudian memikirkan perencanaan pembangunan yang kemudian bisa kita pertimbangkan akan menimbulkan bencana di kemudian hari? Iya, ya karena kita juga selalu ini merawat persatuan dengan pembangunan. Itu juga Oke. yang Itu juga pembangunan menjadi inilah yang dasar gerakan menjadi P3 dasar pada untuk dia, ya? kayak penyelesaian masalah bencana yang sekarang ini gitu. Jadi kita harus Oke. membangun dengan baiklah gitu. Oke. Terus ada juga yang Ya. ini bukan hanya, sebenarnya ini juga harus diingat juga bukan hanya jadi domain satu sektor aja gitu. Ini harus menjadi koordinasi juga semua pihak, bukan hanya P3, bukan hanya kepala daerah, DPR RI gitu kan. Oke, baik. Dan juga pemerintah pusat dan pokoknya semua harus sinergi gitu. Itu aja sih. Intinya harus saling bahu-membahu lah ya Mbak Nadia ya? Iya, tentu. Oke. Iya. Baik, terima kasih dari Mbak Nadia dari DPP P3. Kemudian saya juga sekarang akan bergeser, ada Ibu Setiandari selaku Kabid Pelayanan Masyarakat dari DPN Gelora Indonesia. Halo, selamat malam Bu Setiandari. Selamat malam Mbak Agnia. Iya, Ibu, ini kita mengetahui bahwa Gelora Indonesia juga merupakan salah satu kita bisa katakan sebagai partai baru ya di Indonesia, meskipun juga kurun waktunya tidak sebentar. Nah, kira-kira menjawab pertanyaan tadi Bu, kira-kira partai politik berbuat apa ketika bencana alam menimpa? Apa kemudian juga sudah dilakukan atau dipersiapkan strategi-strategi, entah itu kemudian mengantisipasi bencana atau bagaimana dari Partai Gelora Indonesia, Bu Setiandari? Baik. Terima kasih Mbak Agnia dan Bapak Jusrianto dari Parwa Institute yang sudah mengundang kami untuk hadir dalam acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang saya hormati, pada kesempatan yang singkat ini perkenankah kami akan menyampaikan bahwa Partai Gelora Indonesia dalam merespon bencana alam yang menimpa di sebagian wilayah Indonesia telah melakukan berbagai kegiatan berupa bantuan armada pangan, terus klinik lapangan, bedah rumah, trauma healing, posko-posko pengungsi, dan juga adanya tim rescue. Sebagai antisipasi dalam kegiatan tanggap darurat bencana, Partai Gelora Indonesia berperan aktif sebagai fasilitator dan manajemen di lokasi terdampak. Teman-teman, untuk itu kami pun membangun kolaborasi dengan semua pihak terkait, termasuk relawan sosial, relawan lokal, lembaga NGO, dan pemerintahan setempat. Sebagai preventif dan kesiapsiagaan Partai Gelora Indonesia, Partai Gelora Indonesia, sebentar. Suara ya, Kak? Halo? Iya, Bu. Ya. Ya, sorry. Maaf. Maaf. Yang ya. Baik. Silakan Ibu. Ya. Dalam hal ini Partai Gelora Indonesia sudah menentukan suatu lembaga yang kami beri nama Blue Helmet dengan home base di Makassar, yaitu di Sulawesi Selatan. Yang selanjutnya kami juga akan mengembangkan Blue Helmet ini untuk ada di setiap pengurusan Partai Gelora Indonesia di seluruh wilayah Indonesia. Blue Helmet sendiri telah merekrut relawan-relawan serta tenaga-tenaga profesional seperti tenaga dokter, perawat, bidan, dan psikiater. Pengembangan dari program Blue Helmet ini nantinya akan diikuti dengan pelaksanaan program-program perekrutan untuk relawan dan kalangan masyarakat dan juga tenaga profesional. Kedepannya, jika terjadi bencana di setiap wilayah di Indonesia, diharapkan kehadiran Blue Helmet dapat langsung melakukan
kegiatan tanggap darurat bencana. Sekilas berikut kami bisa menampilkan aktivitas sosial yang telah dilakukan Partai Gelora Indonesia, khususnya oleh Blue Helmet pada bencana gempa di Majene, Mamuju, Sulawesi Barat. Oke. Silakan moderator, minta ditampilkan videonya. Ya, Mbak Agnia, bisa ditampilkan. Iya, sedang kami proses untuk menampilkan dari video mungkin ya Ibu dari helmet ya Bu ya. Ini salah satu sayap yang kemudian hari ini didapatkan oleh Partai Gelora Indonesia untuk kemudian juga sebagai salah satu bentuk tanggap bencana yang ada di Partai Gelora Indonesia. Nah, kira-kira sambil kita menunggu video diputar Ibu, kira-kira kalau dari pengembangan helmet apa tadi, mohon maaf saya agak Blue Helmet, oke. Dari Blue Helmet sendiri, apakah kemudian hanya disiapkan untuk kemudian tanggap bencana, ataukah memang Partai Gelora Indonesia juga menyiapkan strategi atau cara-cara mengantisipasi atau memberikan apa istilahnya ya, strategi dalam mengantisipasi bencana alam, baik itu yang kemudian bisa direncanakan seperti itu? Ya, baik. Begini ya Mbak Ani ya. Kami juga memprogramkan pembinaan dan pemberdayaan bagi masyarakat relawan sebagai bentuk mitigasi bencana dengan cara membentuk sekolah pelatihan relawan dan pusat kajian kebencanaan independen. Jadi itu merupakan salah satu langkah juga ya, kemudian mengedukasi masyarakat ya Ibu ya? Iya, betul. Oke. Masih kita coba untuk bisa men-share video yang tadi disampaikan oleh Bu Stiandari. Iya. Iya. Ya, Ibu bisa sambil dijelaskan apakah ini kegiatan dari Blue Helmet Gelora Indonesia? Iya, betul Mbak. Ya, inilah kegiatan yang telah dilakukan oleh Blue Helmet, lembaga yang ada di Partai Gelora Indonesia. Suaranya nggak muncul ya Mbak Agnia ya? Iya, mungkin ada sedikit kendala Ibu di audionya, jadi hanya bisa menampilkan gambarnya, tapi akan kita coba juga untuk bisa keluar suaranya Ibu. Baik. Iya, Ibu mungkin sambil kita berjalan diskusi ini, apakah teman-teman mungkin yang tidak mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh Blue Helmet bisa mengakses di sosial media Partai Gelora atau di channel YouTube dan lain sebagainya, Ibu? Iya, bisa. Oke, intinya adalah bahwa Partai Gelora melalui sayap partai, yakni adalah Blue Helmet, sudah menyediakan begitu ya, bantuan yang kemudian sigap untuk ketika terjadi bencana alam yang menimpa di beberapa daerah. Baik,
setelah ini saya ingin bergeser ke Bapak Haryadi Anwar, tadi dari Partai Nasdem yang sempat terputus sinyal di awal. Selamat malam, Bapak Haryadi Anwar. Halo, selamat malam, Bapak Haryadi Anwar. Sudah bisa bergabung bersama kami? Halo, selamat malam, Bapak Haryadi Anwar. Apakah sudah bisa bergabung bersama kami? Iya, mungkin nanti akan kita coba untuk menyambungkan lagi. Sambil menunggu Bapak Haryadi Anwar, kita bisa geser ke penanggap kita pada malam hari ini. Ada Direktur Eksekutif dari Parwa Institute, Bang Yusrianto, menanggapi bagaimana partai politik berperan dalam bencana alam yang menimpa Indonesia hari ini. Ya, terima kasih banyak, Agnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Jus. Ya, selamat malam, Bang Kamrus Ahmad dari Partai Gerindra. Apa kabar, Bang? Baik, sehat Mas. Alhamdulillah. Sehat selalu, Bang. Bang Junaidi, selamat malam, Bang. Apa kabar? Malam. Baik. Ya, alhamdulillah. Mbak Ratna Juwita Sari, apa kabar dari Fraksi PKB? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, salam kenal, Mbak. Iya. Iya, Mudah-mudahan semuanya selalu sehat ya. amin. Iya, Mbak Nadia Hasna, selamat malam, salam kenal dari Partai P3. Selamat malam juga untuk Mbak Setiandari dari Partai Gelora. Salam kenal Mbak Setiandari. Iya, saya kira sangat menarik apa yang disampaikan oleh para pemateri, mulai dari Gerindra, Hanura, PKB, P3, Gelora, dan juga sebenarnya kita tunggu penyampaian dari Nasdem, tapi kemudian mungkin ada kesalahan teknis atau hambatan lain, sehingga belum sempat untuk menyampaikan apa yang sudah dilakukan oleh Nasdem sejauh ini. Sebenarnya harapan kami dari Parwa Institute bahwa semua partai politik bisa untuk hadir pada malam hari ini, tapi kemudian banyak yang memiliki halangan atau hambatan. Tapi kita perlu untuk memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada 6 partai politik yang sempat hadir pada malam hari ini, bahwa bicara soal partai politik bukan hanya bicara soal udah nih, gue udah ngomong. Halo. Bukan hanya bicara soal politik atau dinamika politik atau konstelasi politik, tapi juga bicara soal humanitarian movement. Dalam artian bahwa partai politik memiliki perhatian yang besar terkait dengan bagaimana nasib masyarakat Indonesia, khususnya ketika dihadapkan pada persoalan-persoalan yang emergensi. Bencana-bencana alam yang terjadi di Indonesia dari berbagai macam varian, mulai dari banjir, longsor, meletusnya Gunung Merapi, gempa, dan lain sebagainya. Saya kira semua masyarakat memiliki tugas dan tanggung jawab untuk terlibat aktif atau turun ke lapangan. Apalagi bicara soal partai politik yang saya kira semua anggota yang ada di DPR RI, yang ada di Senayan, dan sampai ke daerah di tingkatan DPRD Kabupaten Kota, merupakan perwakilan dari rakyat. Apa yang kemudian terjadi atau yang dihadapi oleh masyarakat mulai dari lapisan atas sampai lapisan bawah, apalagi ketika dihadapkan pada bencana alam yang unpredictable. Bicara soal bencana alam di awal tahun ini, kita belum selesai menghadapi COVID-19, tapi kemudian dihadapkan berbagai macam bencana alam di awal tahun. Gempa di Sulawesi Barat, Mamuju, Majene, kemudian dihadapkan oleh banjir yang terjadi di setidaknya ada 16 wilayah
dan yang terparah itu ada di Kalbar dan Kalsel. Kemudian dilanjutkan dengan longsor. Setidaknya longsor yang ada di bulan Januari kemarin itu ada 5 titik. Dan yang terparah di Sumedang, Jawa Barat. Kemudian Gunung Meletus ada 2 titik, Semeru dan Sinabung, dan Puting Beliung, dan cuaca ekstrim di Selangit dan Natuna. Nah, memang ada 2 titik yang kemudian menjadi booming atau menjadi perhatian secara nasional bahkan level internasional, yaitu gempa di Sulawesi Barat dan banjir di Kalimantan. Kita bicara soal gempa di Sulawesi Barat. Saya kira partai-partai politik yang hadir pada malam hari ini tidak melupakan tanggung jawabnya sebagai lembaga politik yang tetap memperhatikan memperhatikan kemanusiaan. Dalam artian tadi sudah dijelaskan oleh para pemateri bahwa semuanya hadir di tengah-tengah masyarakat ketika terjadi bencana, khususnya yang terjadi di Sulawesi Barat kemarin. Baik itu dari Gerindra, Hanura, PKB, P3 dengan membalas budi, Gelora, Blue Helmet. Nah, tapi cuma persoalannya adalah stigma yang sering terjadi ketika partai politik turun ke lapangan, yaitu partai politik ingin turun ke lapangan kemudian mengambil hati rakyat untuk kepentingan atau personal interest atau grup interest, kepentingan kelompok kepentingan pribadi untuk menghadapi momentum politik selanjutnya. Tapi kami yakin dari Parwa Institute bahwa apa yang dilakukan partai politik hari ini ketika membantu masyarakat, membantu korban dampak bencana, mereka benar-benar menunjukkan bahwa ini bukan persoalan politik, ini persoalan kemanusiaan. Bukan hanya pemerintah yang harus terjun ke lapangan, tetapi juga partai politik. Partai politik memiliki tugas dan tanggung jawab. Itu adalah sebuah keniscayaan atau keharusan yang harus dilakukan oleh partai politik. Nah, kami berharap untuk kedepannya bahwa partai politik bukan hanya nantinya memasifkan atau mengoptimalkan bicara soal konstelasi politik nasional dan sektor-sektor lain, tetapi juga bagaimana mengantisipasi terjadinya bencana, apalagi Indonesia dikenal sebagai negara yang rawan bencana. Perlu memang penguatan alat-alat teknologi untuk pendeteksian potensi bencana alam. Nah, pertanyaannya adalah apakah alat-alat teknologi yang ada saat ini yang dipunyai oleh Indonesia kayak misalnya BMKG itu sudah bisa mendeteksi dini. Tapi kan isu yang muncul di permukaan bahwa teknologi Indonesia masih belum mampu untuk memprediksikan bencana alam yang akan datang, khususnya bicara soal gempa itu. Nah, harapannya partai politik untuk kedepannya bisa untuk mendorong bahwa perlu transformasi atau perkembangan alat-alat teknologi pendeteksian dini untuk menghindari bencana atau meminimalisir korban dampak bencana. Di Sulawesi Barat saat ini di Mamuju Majene masih ada sekitar 3.000-an yang masih mengungsi. Mereka belum bisa untuk kembali ke rumah mereka gitu. Nah, hari ini partai politik tidak berkutat dalam pembahasan politik atau mengejar kepentingan, tapi hari ini partai politik hadir di tengah-tengah masyarakat. Nah, kemudian bagaimana relasi partai politik dengan pemerintah? Ini juga yang perlu dipertegas nantinya bahwa partai politik perlu untuk berkolaborasi dengan pemerintah dan memberikan kritikal konstruktif atau kritik yang konstruktif nantinya kepada pemerintah terkait bagaimana mengantisipasi terjadinya bencana, bagaimana melakukan penanganan terhadap bencana. Oke lah, ketika misalnya terjadi beberapa bencana kemarin, pemerintah cepat untuk turun ke lapangan. Tapi
pertanyaannya adalah seberapa jauh, seberapa besar perkembangan bantuan atau terlibatnya pemerintah hari ini dalam penanganan bencana alam. Karena juga kita harus sadar bahwa pemerintah hari ini juga fokus dalam penanganan COVID-19, yang kemudian itu menghabiskan anggaran yang tidak kecil, apalagi dihadapkan lagi dengan bencana yang pastinya menghabiskan dana yang tidak kecil juga gitu. Nah, harapan kami dari Parwa Institute bahwa partai-partai politik, khususnya 6 partai politik yang hadir pada malam hari ini bisa untuk selain terjun ke tengah-tengah masyarakat, memberikan bantuan ke masyarakat, berinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat secara langsung,